Halo Connectition, kembali lagi bersama saya Marvin Adi di dalam Connect Stories, sebuah program podcast dari Connectpedia yang akan mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari teman-teman pebisnis dalam menjalani bisnisnya. Kita akan mencoba menggali sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis. Dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita kepada salah satu partner dari Connectpedia yang sudah banyak berpengalaman di bidang digital marketing, yaitu Pak Johan, seorang Marketing Director dari Tribeca Digital Agency. Halo Pak Johan, apa kabar? Halo, lagi. Iya, baik Pak Marvin. Pak Marvin gimana kabarnya? Baik. Ya ini walaupun mungkin situasi di Surabaya tidak menentu ya, banyak hujan, tapi tetap masih baik. Panas hujan. Padahal Jakarta hujan banget. Gitu. Nah, untuk memulai podcast pada pagi hari ini atau hari ini, Netizen, jadi mungkin tak kenal tak sayang, coba kita tanya dulu sih sedikit. Pak Johan bisa ceritain dong mungkin sedikit profil atau mungkin profil dan mungkin sekilas cerita mengenai Pak Johan itu berkecimpung di dunia digital sejak kapan dan bagaimana. Silakan. Di dunia digital marketing ya berarti ya. Oke. Ya, boleh. Pertama-tama mungkin saya minta izin dulu ya. So aku anggap kita kayak ngomong santai biasa ya. Jadi mungkin bahasa jadinya nanti jadi informal, atau kalau terlalu bahasa Surabaya mungkin diingetin aja. Tapi kalau triggernya itu ngomong soal digital marketing, maka I have to admit, aku harus akui bahwa ini aslinya bukan pilihan atau bidang yang dari awal aku inginkan, bahkan dari zaman kuliah. Jadi kuliah awal kan lulusannya teknik informatika, so basically IT, dan sempat bekerja juga di bidang IT selama beberapa tahun, meskipun ya bisa dibilang karirnya enggak sampai tinggi-tinggi amat. Nah, ketika di tengah-tengah tersebut, aku ketemu waktu itu ya, Dan itu partnerku yang waktu itu kita juga akhirnya gabung jadi satu. Dulu namanya Lunaria Studio. Jadi awal itu aku kena satu trigger dari cerita partnerku ini, yaitu ketika dia itu sedang kuliah S2 di Singapura. Kalau Singapura itu mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke Singapura atau mungkin belum pernah, jadi bayangin kayak Jakarta sekarang. Jadi di mana salah satu public transportation yang paling sering banyak dan dipakai oleh masyarakat di sana adalah MRT-nya. Kereta dalam hal ini kalau di Singapura katanya bawah tanah. Nah, MRT-nya Singapura tuh otomatis kan ada beberapa titik di mana kita tuh masuk ke stasiun supaya bisa masuk ke MRT dan keluar dari MRT. Nah, pada suatu ketika tuh si partnerku ini, dia itu kayak bayangin ada kayak brand roti itu yang baru aja buka, dan bukanya itu di dalam stasiun MRT, dan bukanya itu posisinya itu enggak banget. Posisinya itu sangat-sangat enggak strategis banget, di pojok agak tertutup. Literally waktu dia lihat itu, apparently next day atau besok itu grand opening. Keluar dong gumun istilahnya kalau orang bilang itu, keluar omongan mana bisa rame. Terus dia commute karena MRT, life goes on. Terus besoknya ketika dia masuk ke MRT lagi untuk rutin berangkat kuliah, dia bingung karena di stasiun, particular stasiun MRT yang itu tuh ada antrian mengular sampai keluar. Jadi dari bawah tanah itu sampai keluar atas. Yang ternyata antrian itu adalah ke brand roti tersebut yang bukanya yang tempatnya nggak strategis banget tadi. Jadi otomatis ini konteksnya sekitar tahun 2012-13. So basically mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, konteksnya pada zaman itu kalau kita di Surabaya, mungkin yang paling gede masih BlackBerry. iPhone baru aja announce, mungkin masuk, aku lupa ya, iPhone 2 atau mau ke iPhone 3 ya waktu itu. Terus kemudian otomatis sosmed pada saat itu masih Facebook, Instagram literally masih desas-desus.
yang ternyata ketika dia grand opening dia bisa rame, otomatis si partnerku ini kan dia bilang, ini nggak mungkin, this is not possible, ini nggak mungkin terjadi karena dia posisi pojok banget, dia nggak pasang banner, nggak pasang iklan, billboard dan semacamnya, kok bisa rame. Nah dari situlah kemudian mengusut, mencari cerita, mencari tahu lah istilahnya kalau ini bisa terjadi. That's the first exposure dari partnerku yang juga indirectly dari aku bahwa inilah new era digital marketing itu. Jadi gimana caranya despite posisi yang sangat-sangat tidak advantageous bagi si toko roti ini, dia bisa bikin hype, dia bisa bikin sampai waktu grand opening antrian bahkan harus di cut off kalau tidak salah sebelum makan siang karena bahan habis. So basically produk habis. Nah itu awalnya ketika aku masuk ke dunia digital marketing, waktu itu masih Lunar Studio. Aku ingat waktu itu our initial offeringnya itu masih berupa software, di mana software yang kita tawarkan itu lebih banyak membantu ke sosmed yang baru aja nyala pada saat itu, yaitu namanya Instagram. So basically konteksnya adalah kalau kita kembalikan itu ke Surabaya waktu itu, otomatis kan kita masih 1-2 langkah lebih belakang lah ketimbang beberapa negara contoh kayak Singapura tersebut. So basically kita mencoba menggali, kita mencoba memberikan offering, kita mencoba memberikan service bagaimana caranya usaha UMKM maupun perusahaan besar skala nasional pun mereka punya kesempatan untuk trying to learn the social media marketing ini kayak gimana, how can we play with it. Terus kemudian kalau mereka dulu tuh masih belum begitu gencar ya nawarin ads, alternatifnya apa dan sebagaimana. Itu tahap awalnya sampai pada tahun persis saya ingat itu ketika masuk ke tahun pandemi, we have decided to close our service Lunare Studio mainly karena software yang kita tawarkan, service yang kita tawarkan waktu itu bersama Lunare Studio itu kita menggunakan jasa yang masih comply dengan Instagram API. Yang kalau mungkin teman-teman tahu kan 2018 tuh kasus besar Mark Zuckerberg-nya, dan dari situ biasa perubahan algoritma, perubahan kebijakan API dan sebagainya. Intinya yang singkat cerita, our service can no longer continue di sana. Nah dari situlah kemudian aku coba putar otak, aku coba gali, dan ternyata memang ada opportunity ya, ada 1-2 teman yang kita memang bergerak sama-sama di bidang yang mirip-mirip, tapi bedanya mungkin dia di step satunya mungkin di brandingnya, yang satu di step raw materialnya, aku di bagian digital marketingnya. Kita bentuk sebuah hal baru, kali ini murni dalam bentuk service digital marketing agency. Nah ini namanya Tribeka Digital, and here we are now. Itu kira-kira. Oke, panjang ya. Ternyata tapi menarik gitu, dari era awal sosial media yang yang baru booming awal-awal di Singapura pada saat itu, kemudian akhirnya kan terbawa sampai sekarang. Kalau kita lihat di Surabaya pun juga sosial media juga ya jadi salah satu tulang punggung dalam dalam brand-brand melakukan sebuah namanya inovasi ataupun juga kegiatan marketing di situ. Kegiatan marketing banyak lewat komunikasi lah ya, komunikasi via Instagram mungkin, atau TikTok sekarang, atau mungkin Facebook masih juga ada, dan jadi aspek-aspek digital itu sekarang sudah masuk, terutama juga di Surabaya. Nah, ngomongin tentang digital marketing kan ya tahu misalnya Johani banyak berkecimpung di dunia situ. Nah, kalau sudut pandang saya mungkin melihatnya kalau di sosial media ini sekarang lagi rame banget ya, terutama yaitu di TikTok atau di Instagram. Dia kan ngomongin tentang konten, dia buat konten atau buat sesuatu yang bisa menghibur atau memberitahu atau mengkomunikasikan brand itu. Nah, mungkin ada beberapa insight yang bisa dibagikan ke Connectizen sih. Misalnya kalau Connectizen sini banyak yang bermain di era TikTok atau di Reels, mungkin ada beberapa insight yang bisa dibagiin atau ada cerita-cerita yang menarik. Oke, jadi thank you ya Vin ya. Kalau kita bicara memang kita nggak bisa saklek, atau kita tuh nggak bisa maksa untuk stay within
apa sih yang udah kita punya ya. Sekarang kan kita ngomongnya itu TikTok, kita ngomongnya Reels, so that's a very good question. Apa ada insight? Now, namanya insight itu kan kita harus setuju ya. Namanya insight itu kan berarti data yang valid yang sudah dibentuk menjadi sebuah kalimat atau kesimpulan. Nah, insight yang saya coba kasih kalau misalkan Marvin tanya itu mungkin lebih ke arah this is, personal insight selama aku kerja dengan tim ini, dengan Tribeka ini. So pasti di luar sana pasti banyak juga expert dan mungkin insight mereka cukup agak berbeda, I don't know, tapi akan aku coba kasih aja. Jadi kalau TikTok sama Instagram Reels, bahasaku adalah itu adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Serupanya bagaimana? Serupanya bahwa teman-teman rekan-rekan maupun connect design, jadi baik yang bergerak di bidang bisnis maupun konten kreator maupun pribadi, kalian harus tahu bahwa ini era barunya lagi. So we are actually kena transformasi sosial media itu udah beberapa kali. Nah, barunya apa? Barunya adalah bahwa konten itu sekarang bukan gambar statis, bukan image. Konten yang harusnya video itu cukup menjadi level yang tinggi ya. Kalau kita tahu kan sosmed yang berani main video dulu cuma YouTube. Nah, apakah masuknya TikTok dan Instagram ini menjadi hal baru? Iya, barunya adalah mungkin kalau dalam strictly format videonya sekarang sudah main ke portrait dan kemudian durasinya pendek sekali. Jadi sekarang tuh bisa main konten di 1 menit, main konten di 30 detik. Insight-nya adalah bahwa pada tipe sosial media yang baru ini, teman-teman harus sadar satu hal, bahwa the only currency that sosial media ini mau main itu hanya 2 hal, yaitu tentang kontennya dan tentang engagement-nya saja. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa main sosmed zaman lama, zaman Facebook, zaman Instagram, teman-teman pasti sadar kalau ya, kita harus establish nama ya. Mungkin kalau kayak branding, nah ini kan Marvin mungkin jauh lebih ngerti soal branding, tapi dalam kaedahnya kan kita harus establish nama dulu supaya orang bisa ingat. Nah, kalau dalam sosmed tipe baru ini, your name, your username particularly, terutama kalau kita lihat aja kayak TikTok itu kan kalau kamu buka aplikasinya sampai dengan detik ini, user interface-nya adalah FYP. User interface-nya adalah video penuh satu layar dan sebuah icon kecil yang menggambarkan profilmu. Kecil sekali dan tidak ada nama. Nama mungkin di kiri bawah. Again, kecil sekali. My point adalah namanya itu udah mulai nggak penting. So, kalau yang dulu main Facebook, yang dulu main Twitter, yang dulu main Instagram, itu soal kita membentuk profil kan. Nah, kalau di TikTok terutama, atau kita nggak tahu konsekuen sosial media lain apakah ada lagi, tapi kalau kita lihat YouTube, Twitter, Pinterest sekarang juga mencoba main tipe scrolling reel kayak FYP ini, intinya adalah konten. Jadi orang bisa ingat kontenmu, tapi mungkin belum tentu ingat username. That's my first insight. Jadi fokuslah ke konten Anda. Nah, insight kedua adalah soal the currency. Nilai mata uang yang mau dimakan atau dikonsumsi oleh platformnya ya, untuk algoritmanya, untuk bisa membantu Anda, membawa Anda adalah engagement. Nah, ini sebetulnya bukan hal baru. Bagi teman-teman yang udah biasa main Instagram terutama, kita tahu kalau yang dinilai itu sebenarnya engagement. Kontenmu bisa naik ke viral itu karena banyak yang share, banyak yang komen, banyak yang like. Nah, kalau di konten video kayak TikTok dan Reels, ya itu sama, engagement masih utama. Dan karena kemudahannya, again ini kan konten video, so basically ini juga mungkin aku harus buka langsung ke insight ketiga, yaitu soal relatable. Jadi karena kita ngomong durasi ya 30 detik, 1 menit. Nah, TikTok sekarang berapa? 3 menit lebih kalau tidak salah. Ada yang 3 menit. Nah, poinnya adalah span of interest-nya user itu entah kenapa lebih dilatih untuk segera ngejudge di beberapa detik awal. So bagi teman-teman yang mau main video, Anda harus bisa menekankan punchline atau Anda harus bisa mendapatkan attention itu dalam 5 detik pertama. Jadi ya kalau terlalu bertele-tele, jadi misalkan kalau kita bayangin aja kita mainnya YouTube, terus bayangin aja kita mainnya ke salah satu topik yang terlalu expert, misalkan cara membesarkan bibit arwana, katakanlah itu kan netizen mungkin salah satunya ada yang bergerak di bidang perikanan. Nah, kalau 5 detik pertama, halo selamat siang, perkenalkan nama saya ini, saya punya jabatan gini-gini, skip.
Karena Anda sudah memberikan janji di awal Anda mau ngomong bibit arwana, Anda kalau tidak segera kasih punchline atau sesuatu hook di depan, maka nanti di insight-nya kelihatan video Anda paling besar atau paling tinggi hanya di 3-5 detik pertama. A good video biasanya gradually menurun, memang itu normal. A bad video setelah 3 detik langsung 0. So your video actually 100% been di skip terus sama orang-orang. Okay. Berarti langsung to the point, misalnya ngomongin A ya, perkenalan langsung A. Mungkin nggak perlu perkenalan ya, langsung cuman salam pembuka, kemudian langsung A itu adalah bla 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 bla. Jadi langsung ke poin yang mau dikomunikasikan gitu ya. Ada cara mainnya macam-macam. Ada yang kayak misalkan dia ngomong dulu punchline di awal dengan narasi. Hah? Katanya beli di sini bisa dapat segini, kok bisa? Nah itu intrik ya. Kalau yang kedua biasanya lebih ke arah cuplikan. Jadi kita tahu misalkan kita ngomong bibit arwana, maka otomatis kan itu memang harus penjelasan step by step. Kasih aja cuplikan arwananya gendut-gendut itu di 5 detik pertama dengan mungkin kata-kata yang mancing. Nah terbukti kan, jadi bisa besar arwananya. Terus langsung kembali. Jadi kayak flashback ya kalau dalam narasi cerita itu. Seperti itu. Hasilnya dikelihatin dulu, kemudian baru step by step ya. Betul, hooknya dulu. Hooknya masuk, maka baru kita bisa main. Iya, betul. Jadi kalau ngomongin TikTok ya, kebetulan saya juga main di TikTok. Jadi banyak. Jangan lupa follow ya, Connect Username-nya Pak Marvin. Jadi cukup menarik ngomongin tadi misalnya kayak tidak ingat username. Nah, itu banyak sekali. Jadi aku sempat ada cerita di tongkrongan kemudian itu ngomong kalau aku lihat videonya ini loh. Terus dia nunjukin ke aku. Terus ya ini video saya. Loh, ini username siapa? Ini videoku bla bla bla. Jadi kayak ya memang mungkin kayak ngelihat namanya TikTok sekarang mereka nggak peduli mungkin username-nya mungkin karena mungkin bukan pakai username ya, username masih kayak alias gitu. Jadi juga nggak tahu juga. Tapi yang dilihat memang konten. Jadi mungkin sekarang kalau ngomongin konten is king, betul-betul konten jadi king sekarang ya. Jadi apapun dari konten justru itu mengarahkan ke brandnya Connectition di sini. Gimana ngomongin konten itu bisa menjadi salah satu funneling dari digital marketing untuk mengenal brand tersebut. Kalau tertarik lebih lanjut biasanya kan antara follow ataupun juga ngelihat username-nya, baru mereka interest banget, baru mereka akan follow ataupun juga melihat profilnya dari orang itu, betul kan? Lebih ke arah itu. Ya itu tak tambahin dulu ya. Boleh. Ada 2 hal yang aku baru sadar. Jadi yang pertama itu soal follow ya. Ya. Khusus TikTok. TikTok itu ini mungkin your mileage may vary. Jadi dalam artian pengertian dan pengalaman masing-masing teman-teman mungkin agak beda. Tapi iya, kenapa kok kayak contohnya Marvin cerita kenapa kok username nggak diingat? Karena memang secara interface, secara aplikasi itu kita nggak dilatih untuk mengingat. Kita bisa masuk untuk follow. Tetapi ketika kita tutup TikTok, kita buka lagi, yang dibuka by default kan FYP, for you page. Beda lagi. Jadi aku agak bingung sebenarnya. Ketika aku paksa aku follow sebuah user, itu bukan berarti konten-konten user itu akan dipaksa untuk aku lihat. Kalau Instagram kan kalau kita follow seseorang, home, itu pasti berisikan user-user yang kita follow. Nah kalau di TikTok itu dalam tanda kutip, I don't care. Si TikToknya bilang I don't care kamu follow siapa. Konten dia akan aku tampilkan ke kamu kalau kena threshold, kena batas yang sama-sama masuk FYP istilahnya. Jadi FYP ini kalau teman-teman dulu ingat main ke hashtag ya, Instagram kan dulu masih pakai hashtag. Kalau sekarang bukannya nggak bisa, tapi karena gara-gara Reels, maka search algoritmanya Instagram itu kan sekarang harus bisa mencari ke caption yang kamu tulis di copywritingnya konten tanpa pakai hashtag. Jadi hashtag itu sekarang tuh bisa dibilang pakai lah, pakai. Mau dipakai silakan, mau nggak dipakai, apa yang kamu tulis di copywriting itu masih bisa keluar. Jadi coba aja search di Instagram, misalkan aja resep soto ayam, maka kamu akan menemukan konten-konten yang dia bahkan tidak pakai hashtag resep soto ayam, tapi memang ada di captionnya. Jadi memang searchnya berubah, kayak SEO lah sekarang. Yes. Nah tambahanku yang pertama tadi soal follow TikTok tersebut ya. Jadi
Itu bukan berarti ketika Anda di-follow orang, maka itu menjamin konten Anda berikutnya akan diekspos dengan lebih mudah. Kalau yang tahu TikTok terbaru, sekarang ada segmen baru namanya friend, yang mutually following. Nah, itu mungkin diharapkan membantu. Tapi ketika kita diberikan segmen sendiri, kita juga harus mendapatkan info bahwa TikTok tidak mau mengubah algoritma kolom termahalnya, yaitu FYP. FYP itu literally content is king, just like you said. Berarti context is the god. Jadi kalau konten itu rajanya, konteksnya itu yang harus kamu tanda kutip puja. Dalam artian kalau kamu tidak bisa menyambungkan konteks ke user atau netizen atau siapapun yang harusnya nonton, ya itu tadi 5 detik pertama kamu dijudge. Nah, tambahan kedua adalah dari kita ngomong soal TikTok. Nah, pertanyaannya Marvin itu kan salah satunya juga Instagram Reels. Reels ini apakah sama dengan TikTok? In a way sedang menuju, I don't know, karena aku juga bukan dari developer Instagram, tapi in a way kind of different juga. Tapi aku pernah ngomong ini di tempat lain, I don't know if I have said this di Connect Design ya, tapi di Instagram itu setiap fitur dia itu fanbase-nya berbeda. Jadi kalau teman-teman mainnya story, lalu mainnya posting konten image, lalu mainnya reels, maka teman-teman harus ingat bahwa bisa jadi masing-masing tempat ini punya fans sendiri-sendiri. Ada follower Anda yang biasa cuma lihat story Anda, tapi tidak pernah lihat konten Anda, ada. Ada teman-teman Anda yang biasanya lihat konten Anda. Sekarang sudah dicampur ya antara reels sama non-reels. Tapi reels itu kan mainnya di explore. Kind of like FYP. Jadi Anda bisa menemukan fans bisa menemukan Anda gara-gara reels Anda, follow Anda, tapi hanya akan mencari reels lain. Itu ya bisa. So ini Instagram itu ada ada persaingan mikro antar fiturnya sendiri. Jadi kalau ini sebetulnya silver lining ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman punya beberapa konsep yang cukup nabrak, kalau mau gedein profil, contoh misalkan kita ngomong bikin kue, jadi kalau misalkan di reelsnya lebih banyak main behind the scene-nya, terus kemudian kalau di images-nya lebih banyak main foto produknya, terus kemudian di story-nya lebih banyak update keseharian, itu kan kind of tidak nyambung, meskipun topiknya masih ke bikin kuenya. Itu tidak apa-apa, itu aman. Karena fanbase-mu bisa jadi beda memang. Tuh, tambahanku 2 itu, Vin. Oke. Karena sudah panjang sekali. Wah, ini mungkin sedikit tips and trick atau mungkin ada pesan dari mungkin kamu, Ju, untuk ngomongin tentang ya sekarang connection mungkin sekarang di era yang ada yang mungkin kebingungan atau mungkin kayak aku sudah banyak buat konten nih atau aku sudah mulai buat konten nih. Nah, mungkin ada beberapa tips and trick kecil yang bisa kamu bagiin ke para connection di sini. Bisa di-share mungkin 1 atau 2 aja. It's okay. Tipsnya lebih ke apa? Ke digital marketingnya digital marketing as a whole aja sih. Oh, oke. Boleh nyeleneh enggak? Boleh. Terserah. Ini untuk connection supaya paling enggak mungkin ada pemikiran baru dan sebagainya. Oke, nyeleneh ini harapanku adalah supaya teman-teman bisa lebih ingat aku. Jadi sebagai yang self-proclaiming salah satu pemain digital marketing juga, yang juga anggota dari Connectpedia, my first tips dalam ngomong digital marketing adalah find out, tentukan apakah kamu tuh sebetulnya butuh digital marketing atau tidak. Nah, itu nyelenehnya. Ya. Jualannya digital marketing malah menyuruh untuk tentukan dulu kamu ini sebenarnya butuh apa. Nah, this is a fact ya. This is true karena I cannot emphasize this more. Tapi tanya ke kalau Connect kan kita tahunya kan ada Pak Marvin di sini, ada Pak Sandi juga, dan juga ada teman-teman lain lah ya yang di Connect dengan semua expertise-nya. Tanya terutama yang sudah tahu soal data karena katanya kan Industri 4.0. Tanya dulu ke diri Anda sendiri dan ke data yang Anda punya, existing pelanggan Anda. Anda harus ini tips 1 ya. Anda harus kenal baik siapa yang mau Anda ajak bicara. Bukan calon pembeli ya, karena pembeli itu stepnya di belakang. Yang Anda harus cari tahu siapa lawan bicara Anda. Kalau ngomong konten, berarti siapa yang bakal baca konten, yang nonton konten. Siapa lawan bicara Anda, kenali kebiasaan mereka, kenali interest mereka. Kalau Anda kenal ini, baru Anda mulai bisa mencoba mengkonsep kira-kira harusnya ngomong apa. Jadi kalau misalkan ada tips yang bilang, Anda kalau mau buat konten, buat aja. Again, that's not wrong. Tapi sebagai digital marketing, terutama kalau spesialisnya di sosmed, maka I have to be strict to you.
Anda itu mau nyemplung ke digital marketing, ads misalkan, atau ke sosmed, Anda itu mau menyemplung tetap sebagai pebisnis, atau Anda itu mau masuk sebagai content creator. Karena terus terang contoh kalau di sosmed yang thriving, tebakanku yang bakal thriving adalah yang bisa create content. Again, content is king, context is the god. Jadi kalau memang dari dalam diri, dari dalam plan bisnis Anda, this is not something I should have been doing terlalu banyak, terlalu dalam, karena lawanmu akhirnya content creator juga, maka itu jadi bisa jadi pivotal point. Nah, apakah teman-teman itu bisa menentukan. Jadi ini goalnya nyambungnya nanti ke KPI juga si Marvin. Jadi bagi teman-teman berbisnis mungkin punya tim ya, tim internal sosmed, tim internal digital marketing, supaya bisa sama-sama saling tahu. Kalau Anda geraknya full bisnis, berjualan, lalu Anda harus menyuruh tim Anda untuk buat konten sosmed setiap hari, maka saya masuk ke tips kedua. Sudah kenal target market, kenali funneling Anda, corong bisnis Anda. Orang itu taunya dari mana, kalau tahu masuknya gimana, kalau sudah masuk tanya-tanyanya kapan, kalau sudah tanya-tanya negonya kapan, terakhir mereka itu mau beli kenapa, mau nggak beli kenapa. Kan semua pebisnis pasti memikirkan hal ini, cuma nggak tahu kalau istilahnya namanya funneling. Jadi poin kedua itu funneling. Kalau Anda tahu target marketnya, Anda harus tahu funnelingnya. Oh, saya punyanya Instagram, Pak. Instagram sama YouTube, sama buka toko offline, sama saya juga pasang iklan karena saya punya landing page. Itu minimal ada 4 titik. Anda harus bisa besarin funnelingnya. Anda harus cari jalan ceritanya. Ini kapan orang masuk website, kalau dari website kapan ke WhatsApp-nya, kalau enggak WhatsApp gimana, apakah langsung beli, ini ke marketplace atau tidak. Anda ngiklan misalkan, ngiklan keluar duit 100.000 sehari, misalkan 100.000 sehari dapat reach atau penonton iklan berapa, yang nonton 1.000 terus kemudian iklannya harusnya ngeklik WhatsApp, nonton 1.000 yang ngeklik WhatsApp 10 atau 50 atau 100 dikembalikan lagi, itu masuk akal enggak? Kalau 50, kalau 100 gimana? 100 yang ngeklik WhatsApp berapa yang akhirnya ngomong sungguhan, enggak cuman ngeklik, habis ngomong berapa yang akhirnya nego, habis nego berapa yang akhirnya bla bla bla. Itu funneling. So you have to find out funneling, kasih angkanya supaya kamu ya tahu, oh ternyata kalau aku spend iklan sekian di akhir bulan aku bisa dapat pelanggan sekian, masuk enggak? Oh, aku punya tim internal sosmed, aku suruh mereka buat konten sekian, hasilnya apa di belakang. Masuk ke tips ketiga. Jadi kamu udah tahu lawan bicara, kamu udah tahu cara bermainnya marketing online maupun offline, yaitu harus tahu funnelingnya dulu. Maka yang poin terakhir adalah tentukan target paling realistis. Kalau Anda brand baru, bisa jadi cost awal adalah untuk perkenalan, atau bahasa Jawa niku awareness katanya. Anda harus kenalan diri dulu. Kalau kenalan diri dulu berarti kan tidak ada konversi. Bisa jadi belum ada penjualan. That's fine. Karena orang harus ingat dulu. Kalau Anda pebisnis katakanlah skala kecil atau menengah, berarti Anda bisa jadi available budget tidak bisa ngelawan yang skala nasional. Berarti mungkin lebih banyak main ke penjualan aja. Kalau penjualan berarti main iklan misalkan. Nah, penjualan pun juga sama. Anda sudah mau kepingin dan jual, saya mau omset, saya mau convert, saya kembalikan. Kan tadi 2 poin pertama kan, target market Anda siapa, terus kemudian funneling Anda apa. Saya lebih strict lagi kalau penjualan, karena penjualan itu step terakhir. Kalau di penjualan maka pertanyaan saya banyak lagi. Kompetitor Anda siapa, posisi Anda gimana, inovasi Anda apa, bahasa kasarnya kenapa saya harus beli Anda. Kalau nggak bisa menjawab, ada alasan, oh sama aja Pak, sama sebelah-sebelah, ya susah. Itu mungkin beberapa ya, karena akhirnya kalau tipsnya diteruskan nggak cuma digital marketing Jadi atau webinar. sosmed. Nah, iya, jadinya masuknya ke ranahnya Marvin juga nanti, branding nanti. Iya nggak apa-apa. Kan memang semua dunia marketing, branding atau penjualan itu kan satu kesatuan. Maksudnya memang kayak 3 anak kembar yang berbeda, tapi semuanya saling membutuhkan satu yang lain. Tanpa branding mungkin juga digital marketing nggak bisa action lebih jauh, atau mungkin kayak kurang nendang. Tapi kalau nggak ada sales ya orang akan bertanya digital marketing sama brandingnya ngapain? Kayak betul. Kayak ya 3 anak kembar yang saling harus dipupuk sama besar. Nah, thank you Pak Johan sudah mau sharing di
tengah-tengah kesibukannya juga dan di waktu-waktu yang mungkin siang hari ini. Thank you juga kepada Connectition yang sudah ngikutin pada episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di next Connect Stories podcast Connect Media. See you.